Nah, apa sih sebenarnya follow up itu? Di sini salah satunya follow up adalah pemesanan alat bisnis. Jadi Anda berhasil menawarkan alat-alat bisnis. Ya, Bapak kalau ingin sukses Pak, harus punya buku ini. Ya, kalau Anda mungkin sulit mempromosikan awalnya, sudah ikutkan ke KDI karena di KDI nanti akan dipromosikan alat-alat yang perlu dimiliki oleh para distributor. Ya, atau perlu Anda sendiri yang harus mempromosikan. Ya. Tiket pertemuan harus Anda promosikan. Kemudian dia tertarik untuk membeli produk untuk dipakai sendiri. Ya. Ini harus Anda cek. Jadi Anda punya buku yang Anda untuk cek frontline Anda, si A bergabung. Sudah produk apa yang sudah dia pakai. Ini di situ harus Anda catat. Kalau tidak ada berarti Anda, wah tugas saya harus mempromosikan apa yang paling cocok terhadap prospek Anda atau terhadap jaringan Anda yang sudah bergabung. Kemudian lakukan home meeting ya. Sering bertemu di awalnya. Ya, kalau saya sering katakan kalau Anda ingin membangun bisnis, gitu, usahakan 20 kali pertemuan tatap muka berbicarakan tentang bisnis ini. Jadi kalau baru 1 kali, 2 kali hubungan emosionalnya belum terbangun. Ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang gitu, baru sekali bertemu, kesannya akan berbeda kalau 2 kali ketemu lagi, 3 kali ketemu lagi dalam sebuah aktivitas. Ya, biasanya kalau Anda penataran gitu kan 1-2 minggu mesti ketemu, nanti jadi sahabat karib itu mesti ada. Ya, KKN jadi suami istri ya telung sasi bertemu kok ya. Biasanya kan gitu kalau KKN itu kan hasil dari follow up apa? Menghasilkan keputusan orang tersebut kategori A, kategori B jadi pelanggan atau jadi simpatisan saja. Itu hasil dari Anda mengetahui itu dari proses follow up, bukan dari proses presentasi kemudian dia bergabung. Itu belum tahu ini kategori A atau kategori B. Ya. Ketika Anda melakukan presentasi, orang tersebut Anda tawari pertemuan, Anda tawari alat-alat bisnisnya, kok tertarik, ini berarti Anda baru bisa memutuskan, oh ini kategori A, berarti saya harus banyak meluangkan waktu untuk kategori A. Setelah Anda presentasi, Anda tawarkan alatannya, dia nggak tertarik, tapi dia hanya tertarik dengan produknya saja untuk dipakai sendiri, berarti dia kategori B. Ya, jadi Anda mengetahui kategori apa prospek Anda itu dari hasil follow up. Makanya yang namanya presentasi kalau tidak ada follow up-nya bukan merupakan sebuah presentasi yang sukses. Ya, kalau Anda melakukan presentasi 15 kali, follow up-nya minimal 15 kali. Kalau perlu 20 kali, bahkan bisa 30 kali. Ya, seperti hari ini juga sebenarnya saya dalam rangka melakukan aktivitas yang namanya follow up. Ya, saya menyediakan forum, menyediakan jadwal. Ini untuk apa? Untuk melakukan follow up, agar jaringan saya terus tumbuh berkembang, punya kemauan belajar dan untuk memberikan kemudahan bagi sistem arus informasi mengenai ilmu bisnis network marketing. Nah, presentasi yang sukses adalah merupakan proses menanam bibit. Lahannya apa? Lahannya prospek. Jadi kalau Anda petani, itu yang namanya lahan Anda pasti terbatas. Kalau Anda punya 2 hektar ya sudah, lahan Anda 2 hektar. Tetapi kalau Anda sebagai seorang distributor, lahan Anda tidak terbatas. Ya, pokoknya ada orang punya hidung, punya mata, bisa ngomong, itu prospek Anda, itu lahan Anda sudah. Jadi Anda kemana-mana tuh lihat tuh lahan gitu. Itu lahan Anda tidak terbatas. Lahan Anda tidak dibatasi juga oleh batasan patok. Mau lintas planet pun kalau ada silahkan gitu. Suatu saat mungkin di bulan sana nanam pohon cabai bisa tumbuh dengan NASA nggak? Atau mungkin ada yang ngekspor ke sana ya. Nah, budidayanya, cara merawatnya adalah di follow up. Ya, jadi harus Anda lakukan semuanya. Bibitnya, Anda menanam bibit itu, Anda punya lahan, tapi kalau nggak pernah ditanam bibitnya juga akan hanya tumbuh rumput. Ya, maka Anda harus menanam bibit. Ya, proses menanam bibit itulah melakukan presentasi. Setelah menanam bibit, proses budidayanya, memeliharanya itu adalah dengan melalui aktivitas follow up. Ya, presentasi yang sukses itu tidak ada perasaan kecewa jika saat selesai presentasi tidak ada keputusan yang bergabung. Wah, berat ini. Kalau begitu Anda kecewa, wah berarti saya belum sukses gitu ya. Santai aja, yang namanya presentasi Anda selalu berpikir 1 kali presentasi nilainya 50.000 per bulan.
Jadi walaupun Bapak tidak berhubung, terima kasih Bapak sudah memberi saya Rp50.000 per bulan. Bingung mesti dia. Sebentar Mas, sebentar. Gimana Mas, maksud saya kalau begitu saya bergabung Mas. Ya, bisa seperti itu. Anda ngomong, terima kasih Pak, Bapak telah memberi saya Rp50.000 per bulan. Loh kok bisa begitu? Karena begini Pak, jadi yang namanya presentasi ada hukum rata-ratanya. Anda terangkan, seperti itu ya, kalau begitu saya bergabung, malah tertarik dengan presentasi seperti itu malah. Nah, bagaimana teknik Anda bisa melakukan presentasi ya? Hadirlah Anda di bisnis plan ya. Kalau sekarang nanti sudah ada kasetnya. Dengarkan terus presentasi standar. Dengarkan sambil melihat nanti kita bisa minta tolong Mas. Ya, melihat ini Anda dengarkan kaset presentasi standar. Lama-lama nanti Anda bisa ya. Pertama kali Anda yang seolah-olah yang membukakan seperti ini, dengerin terus, buka terus seperti ini, lama-lama titik ini kekuatannya di sini, cara menjelaskan bagian ini seperti ini, cara menjelaskan bagian ini seperti ini, ada semua di situ ya. Nah, Anda dengarkan, itu salah satu caranya Anda berlatih melakukan presentasi. Lama-kelamaan Anda coba di prospek Anda. Jadi yang namanya mencoba, targetnya apa? Targetnya Anda ngomong dan ada orang yang mendengarkan. Makanya kalau Anda memprospek di awal, prospeklah orang-orang yang Anda anggap tidak mau bergabung. Nanti jangan bergabung Pak ya, saya cuma latihan gitu. Malah bergabung nanti. Anggap saja orang prospek-prospek Anda yang menurut klasifikasi Anda tuh paling skornya paling rendah, itu yang Anda undang. Anda presentasi tanpa beban, ya dia nggak bergabung pun juga sudah Anda anggap skornya paling rendah gitu ya. Nah, Anda presentasi di situ. Nanti kalau presentasi Anda sudah mulai lancar, baru skor yang tertinggi baru yang Anda hubungi. Ya. Jangan yang orang tertinggi Anda hubungi, Anda malah keder sendiri ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian lihat caranya hadiri bisnis plan ya, sambil menyelam minum air, sambil Anda mengajak prospek, sambil Anda di sana belajar cara bagaimana melakukan presentasi. Nah, setiap minggu ada bisnis plan yang orang yang membawakannya berbeda-beda. Ya, Anda tidak perlu ngambil negatifnya, kan? Masing-masing orang ada kelebihannya, ada negatifnya. Lihat kelebihannya. Ya, Anda lihat negatifnya. Yang penting Anda tahu, jangan ditiru. Misalnya terlalu banyak orang kemudian orang dinglok terus, padahal ngomongnya bagus tapi orangnya dinglok terus. Yang dicontoh yang bagus. Nah, dari 10 orang presenter, kalau Anda ambil yang bagus, Anda terapkan di diri Anda jadi bagus sekali. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini semuanya perlu Anda lakukan. Ya, tujuannya adalah Anda meningkatkan keahlian Anda melakukan presentasi. Karena kalau Anda sudah ahli presentasi, itu betul-betul Anda membuka rezeki Anda. Seringkali orang terputus rezekinya hanya gara-gara dia tidak bisa presentasi. Suatu saat dia punya downline, ya, downline-nya itu punya prospek yang sebenarnya sangat bagus, ya, dia care terhadap multi level, dia senang dengan multi level marketing, ya, dia sudah pernah ikut MLM, kemudian mungkin karena suatu hal dia berhenti, lalu kemudian dia tertarik dengan bisnis nasanya, kemudian downline Anda mengundang Anda. Nah, gara-gara Anda tidak bisa prestasi, Anda dengan berbagai macam alasan, waduh ini pas kebetulan jadwal tujuan dengan presentasi saya yang di Panggang misalkan, atau yang di Cilacap gitu misalkan, seperti itu, padahal tidak bisa presentasi. Yang pertama Anda sudah berbohong gitu. Yang kedua Anda mengecewakan downline Anda. Yang ketiga Anda kehilangan prospek. Ini kan namanya memutus rezeki, padahal sudah jelas itu rezeki ada di depan Anda. Tetapi kalau Anda sudah bisa melakukan presentasi dimanapun Anda berada, siapapun jaringan Anda, begitu diminta plan, tolong Man bantu saya presentasi, Anda oke, siap, kumpulkan teman-teman Anda ya. Kalau perlu seluruh kampung diundang. Gitu. Jadi ada kenyamanan, keamanan dari downline Anda. Karena apa? Sponsornya, upline-nya itu memiliki keahlian dalam melakukan presentasi. Nah, yang namanya keahlian dalam melakukan presentasi itu akan membangun postur Anda. Anda semakin terbangun posturnya di hadapan jaringan Anda. Jaringan Anda akan semakin aman, semakin loyal dengan
Anda sebagai seorang pemimpin jaringan di grup Anda. Lalu bagaimana cara Anda belajar? Duplikasi aja. Pokoknya tiru habis. Ya, kalau Anda bingung, pokoknya tiru habis cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara membukanya, cara tiru habis aja udah. Nanti lama-kelamaan Anda akan menemukan format Anda sendiri berdasarkan gaya Anda sendiri. Ya, kadang-kadang presentasi gayanya Pak Adi Anda tiru, presentasi gayanya Pak Mustari Anda tiru, presentasi gayanya Pak Saiful Anda tiru, besok lagi gayanya siapa Anda tiru. Tidak masalah. Ya, karena di bisnis ini kalau Anda ingin sukses, ada rumus satu kata. Ya. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, ya, rumusnya itu satu kata. Nyontek. Ya, kalau Anda nggak mau nyontek, itu Anda akan mempersulit diri sendiri. Kalau di sekolah nggak boleh nyontek, kalau di sini Anda malah diharuskan untuk nyontek. Ya, presentasi seperti kan nyontek juga. Ya, wah saya nggak mau nyontek mas, wah, hafal mas, wah bla bla. Dolen Anda melihat Anda itu orang pinter, dia merasa tidak bisa seperti Anda. Tapi kalau nyontek seperti ini, wah gini omong moco, paling gini omong moco, gampang tuh, ya. Coba kalau saya bisa saja ngomong tanpa ini, mengjali ngetik, yang saya sendiri kan dari ini hafal lama-kelamaan. Tetapi mungkin Anda akan berpikir, wah kalau saya suruh memimpin seperti Pak Ali nggak bisa. Ya, tapi karena hanya nulis baca saja kemudian dikembangkan sedikit, ya, saya kira justru mungkin kadang Anda punya keahlian lebih dalam membangun suasana KD seperti ini. Mungkin di sponsor baru Anda KD-nya lebih meriah daripada sini, bisa terjadi. Mungkin lebih baik dari sini, bisa terjadi. Ya, yang terpenting apa? Ada hal-hal yang selalu menjadi pokok atau menjadi pedomannya. Jadi lebih mudah, ya. Gaya bicaranya, pakaiannya, cara humornya, cara berjalan, cara menulis, cara membuka, cara menutup, cara menghadiri dan pertanyaan, semuanya ditiru habis. Ya. Jadi tidak takut, jangan takut meniru. Ya, tadi ada yang tanya, Mas apa tadi? Mas, siapa tadi yang dari? Mas, kalau bikin website itu, Mas itu boleh nggak Mas itu nyontoh brosurnya? Malah harus kudu dicontoh, masa dosisnya ora podo gitu ya. Dari Banjar. Jadi saya lihat di internet itu kok sama persis dengan brosurnya itu gimana Mas? Ayo kudu persis. Ya masa saya mau dosisnya agak nyeleneh sedikit lah, gitu malah kesulitan gitu sudah dengan brosurnya. Ya, sudah ada di sana, tinggal copy paste, Anda ketik, syukur ganti bahasa ya. Kalau Anda bisa bahasa Uruguay, ganti bahasa Uruguay, bahasa India, bahasa Cina. Jadi prospek Anda akan bertambah ya. Kemudian penampilan lebih profesional ya. Lalu teknik-teknik presentasi ya. Ya, telepon dulu untuk konfirmasi. Ini juga boleh kalau Anda ngundang orang, Anda tanya dulu ya. Artinya untuk memastikan orang-orang itu hadir di pertemuan Anda. Matikan TV, handphone dan telepon. Binatang peliharaan tolong diamankan, yang suka kecoak tolong jangan keluarkan dulu. Ya. Anak-anak ditidurin dulu ya. Caranya gimana? Siangnya dibuat capek gitu ya. Seperti anak saya tadi. Nah, saya tuh tiap Jumat sore mesti tak ajak dolanan. Bal-balan atau apa gitu, jam 8 klipuk tidur gitu. Kalau enggak gitu udah aktivitasnya luar biasa ya, bikin capek dulu ya. Kursi jangan ditata dulu ya. Kalau misalnya Anda mengundang orang di rumah ya, kursinya jangan langsung ditata diri-diri, ngundang 50 ditata 50 gitu, yang datang cuma 2, itu yang lainnya pada waduh ternyata kita tertipu ya gitu kan. Tapi kalau biasa aja ya, nah kesannya akan lebih baik kalau justru Anda kekurangan kursi. Wah saya tidak sengaja yang datang sebanyak ini, wah begitu kan. Padahal yang diundang 1, yang teko wong 10 gitu kan. Kursi ini telu gitu ya. Jadi kursi jangan ditata dulu, tidak perlu ada makanan ya, tidak perlu ada makanan ya, cukup minuman saja sudah cukup. Kemudian harus ada edifikasi. Nah, apa ini edifikasi? Untuk hal yang lebih jauh nanti Anda bisa dengarkan di kaset tentang edifikasi ya.
Edifikasi itu menghormati orang, mempromosikan seseorang agar orang yang datang itu akan hormat dengan orang yang Anda promosikan. Itu namanya edifikasi. Ya. Kalau dalam kasetnya Tung Desem itu ada cerita, ya. Pada saat dia mau promosi, ingin jabatan tertentu, dia ngomong sama bawahannya, kamu nanti tolong ya kalau ketemu bos, ya, ngomong yang baik-baik tentang aku. Nah, aku pun juga demikian. Aku pun nanti kalau ketemu sama dewan direksi akan ngomong baik-baik tentang diri kamu. Nah, bawahannya ketemu, gimana itu Pak Tung itu? Wah, luar biasa Pak, orangnya sangat hebat sekali, ya, dia pandai memimpin, disenangi oleh karyawan, dan saya senang punya bos seperti Pak Tung. Wah, itu dia ngomong dengan atasan. Nah, kemudian suatu saat, ya, Pak Tung tadi menghadap kepada direksi, ya, ngomong tentang bawahannya namanya Joko misalkan. Suatu saat tanya, gimana Joko? Wah, Joko itu orangnya sangat rajin Pak, disiplin. Tapi yang penting benar, jujur gitu ya. Jadi tidak asal edifikasi menutupi kesalahan, tidak. Tetapi betul-betul itu ya memang orangnya memang patut diedifikasi. Nah, akhirnya apa? Dengan cara seperti itu, sang bos tadi cenderung untuk memilih kedua orang ini karena berdasarkan informasi dari yang dia percaya. Nah, sama juga dengan kalau Anda mengundang upline Anda datang di rumah Anda untuk membawakan presentasi, Anda harus mengedifikasi terlebih dahulu. Jadi Bapak-Bapak, saya sangat beruntung sekali karena pada kesempatan ini kita mendapat kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah orang yang sangat sukses dalam menjalankan usahanya, sudah membuka cabang di berbagai kota, dan pada kesempatan kali ini beliau ini akan memberikan informasi kepada kita semuanya. Dan tentu saya akan sangat menunggu-nunggu karena saya adalah orang yang termasuk ingin tahu tentang apa sih sebenarnya peluang usaha yang ingin ditawarkan oleh beliau ini. Ya, kita beri kesempatan kepada Bapak Joko untuk tampil ke depan. Nah, itu namanya mengedifikasi. Jadi belum orangnya sudah respect terlebih dahulu. Ya, jadi sebaliknya kalau misalkan Anda akan sangat berbeda kalau Anda mengatakan, waduh Bapak-bapak, saya mohon maaf loh Bapak-bapak, ini merepotkan Bapak-bapak, harus saya undang ke sini, Bapak mau datang ke sini, saya sudah senang sekali. Karena apa? Saya dipaksa oleh teman saya untuk undang Bapak, Pak. Jadi, saya tidak tahu mau diomongin apa juga saya nggak tahu, udah pokoknya kita dengerin aja lah, Pak. Gimana? Kesannya gimana? Beda kan? Ya. Kesannya kita punya rasa salah ngundang orang itu ya, dan merasa berterima kasih. Jadi porsi terima kasihnya itu Anda tekankan bukan kepada orang yang hadir. Anda tetap sebagai sopan santunnya Anda ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Saya ucapkan terima kasih Bapak telah menghadiri undangan kami, dan pada kesempatan ini kita semuanya sangat berterima kasih kepada orang yang betul-betul dalam kesibukannya, dalam luar biasa jadwalnya mau menyempatkan diri datang ke rumah saya. Dan beliau ini betul-betul ingin membagi ilmunya, membagi pengalamannya dalam hal membuka cabang dalam usahanya. Nah, itu tekanan terima kasihnya lebih kepada sang pembicara, ya, bukan kepada mereka yang hadir. Kalau toh Anda mengucapkan, itu hanya sekedar untuk sopan santunnya, mereka telah hadir di undangan Anda, ya. Kemudian produk, alat, brosur disiapkan tapi jangan didisplay. Artinya jangan ditempatkan di meja yang dalam jangkauan sang prospek Anda. Kenapa? Karena itu akan sangat mengganggu. Ya, begitu datang gitu, lihat begitu ada brosurnya NASA gitu, oh multi level loh. Nah, belum sudah seperti itu, belum diceritakan, dia sudah menebak dan sudah berpendapat. Padahal kemungkinan lingkungannya orang-orang yang gagal dengan multi level. Atau sebaliknya, misalkan saja kebetulan di situ ada VCD atau ada brosur yang kebetulan tanamannya yang dia senangi, misalkan tanaman hias, atau misalkan di situ ada tanaman padi. Wah, saking senangnya dia perhatiannya di brosur, bukan di pembicaranya. Jadi bisa Anda perlihatkan, tetapi di luar jangkauan orang-orang yang Anda undang. Nanti setelah selesai itu nggak apa-apa, tapi dalam proses itu akan sangat mengganggu sekali.